Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning ning acara Coblosan. Dan di sini kita nanti akan mengulik apa sebenarnya atau siapa sosok dari Sugira ini sendiri. Dan tentunya terus saja gabung di Banyuwangi 1 TV di acara Coblosan. Langsung kita sapa Pak Sugira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya Pak Sugira? Alhamdulillah baik Mas Ivan. Ya, berarti terus keliling terus saat ini ya Pak ya? Ya insya Allah untuk menyapa rakyat Mas Ivan, kita keliling dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, ya di mana ada rakyat kita ya kita sapa lah. Karena saya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pak Sugira, kalau mengenal seorang Bapak Sugira ini sebenarnya sempat dikatakan bahwa menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi 3 periode. Tapi di balik itu, sosok Pak Sugira ini tidak pernah lepas dengan menjadi seorang petani, Pak. Nah, mungkin menjadi seorang petani, terus menjadi calon wakil bupati. Apa sih sebenarnya yang membuat PDI Perjuangan, khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri ini memilih jenengan menjadi seorang calon wakil bupati, Pak? Ya sebenarnya itu pertanyaan yang sangat berat bagi saya untuk menjawabnya, Mas Iwan. Terutama yang terakhir, kenapa Ibu memilih saya untuk menjadi calon wakil bupati. Saya ini juga tidak tahu. Karena pada intinya saya ini hanya pekerja sebagai seorang petani yang mungkin setiap hari juga ke sawah. Mungkin juga tangan penuh lumpur, kaki penuh lumpur, bergaul dengan masyarakat di sawah dalam rangka bagaimana meningkatkan produksi pertanian di daerah tersebut. Oleh karena itu, kalau kita cerita masalah petani, ini panjang Mas Ivan. Apa mungkin nggak bosen kalau saya cerita masalah petani? Ya nanti akan segmen selanjutnya nanti kita akan menjelaskan petani apa sih sebenarnya Pak Sugira ini sendiri. Namun di PDI Perjuangan sendiri, Pak Sugira dulu pernah menjabat apa saja Pak di sana Pak? Ya, kalau di PDI Perjuangan Mas Ivan, saya sebelum masuk PDI Perjuangan, saya dulu itu sekolah di SPPMA Jember, Sekolah Perusahaan Perkebunan Menengah Atas Jember. Dan itu setiap tahun kita itu ziarah ke makam Bung Karno. Setiap tahun, bahkan kita per bulan itu bayar SPP ditambahi 25 perak. Yang setiap tahun study tour ke makam Bung Karno, tawasul, kirim doa dan sebagainya. Dan oleh karena itu sebelum saya menjadi pengurus PDI Perjuangan, jiwa saya dan bapak saya itu memang adalah Bung Karnoisme atau Soekarnoisme. Sehingga ketika saya lulus, ya kan, pergi merantau kemana-mana lah dan sebagainya. Tetapi saya ini tetap di mana aja merasa bahwa saya ini adalah Soekarnoisme yang memperjuangkan PDI pada saat itu. Dan setelah itu saya pulang ke kampung tahun 98, saya menjadi pengurus PAC Kecamatan Pesanggaran. Sebagai wakil ketua PAC. Waktu itu termasuk terbentuknya awal dari PDI Perjuangan yang gambarnya moncong putih itu. Awal dari itu. Awal dari saya menjadi pengurus PAC PDI Perjuangan moncong putih di Kecamatan Pesanggaran. Dan waktu itu belum ada Kecamatan Ciliragung. Yang ada adalah Kecamatan Pesanggaran. Terus kalau melihat Pak, ketika pada saat ceritanya Pak Sugira bahwa sudah datang ziarah ke makam Bung Karno dan sebagainya, terus habis itu kepincut dengan PDI Perjuangan jadi seorang ketua PAC Pak. Apa sih sebenarnya makna dari PDI Perjuangan sendiri buat Pak Sugira ini, Pak? Ya, memang saya itu kalau melihat bahwa PDI Perjuangan itu kan identik dengan kaum marhen. Jadi setiap program-programnya sejak awal ini adalah program kerakyatan. Sehingga ini saya menyentuh sekali bagi saya sejak lahir
dan bapak saya juga penganut daripada Soekarno yang waktu itu PNI, sehingga ini mewarisi saya lah dengan keadaan apapun, tidak pernah mikir apapun, yang penting bapak itu, yang penting Soekarno, begitu. Sehingga sampai saat saya sekolah pun ini saya mencari sekolah yang memang ada jurusannya dengan Soekarno, termasuk SPP AMA Jember itu. Dan kebetulan ada wakil kepala sekolah saya waktu itu yang jadi anggota DPRD Kabupaten Jember, Pak Heri Jafar Sugimin itu menjadi itu, dan itu yang menginspirasi teman-teman semua bahwa lulusan SPP AMA Jember itu otomatis adalah Soekarnoisme. Soekarnoisme jadi Pak. Ketika mungkin menjadi seorang ketua PAJ Pesanggaran Pak, berarti kan penuh suka duka hingga sampai saat ini. Berapa tahun Pak menjadi anggota PDI Perjuangan Pak? Ya kalau mungkin saya di struktural aja sudah sekitar 22 tahun sampai hari ini. 22 iya, tahun Pak. Di struktural. Pak. Kalau sebelumnya Pak, simpatisan dan sebagainya. Kalau simpatisan ya saya pikir saya sejak tahu PDI Perjuangan ya PDI Perjuangan. Bahkan kalau saya punya keluarga, punya anak itu yang namanya Arif itu, kalau saya pergi ke makamnya Soekarno pasti oleh-olehnya minta kaos. Kaos apa le? Buntano. Gitu. Pak, kalau melihat dari perjuangan Pak Sugira sendiri Pak, kira-kira mungkin dari ketua PAJ hingga sampai dengan saat ini ke struktural dan sebagainya, apa yang kira-kira pernah dikorbankan untuk partai Pak? Ya yang jelas gini Mas Evan, saya ini dulu ini tidak pernah berpikir apa-apa. Yang penting saya berpikir itu anak berjuang untuk kebesaran PDI Perjuangan. Lebih-lebih saat itu partai itu kan termasuk yang partai tertindas lah kalau saya bilang seperti itu. Sehingga kita berjuang itu tentunya pada saat itu ya melawan arus gitu aja sudah yang jelas itu. Jadi hanya niatnya keberanian, yang tidak punya pikiran apa-apa, inginnya adalah meneruskan daripada ajaran Bung Karno itu. Jadi ketika Pak Sugira mungkin dari seorang ketua PAJ, habis itu juga berjuang sampai titik darah penghabisan pada saat itu mungkin Pak. Nah mungkin setelah dari PAJ selanjutnya kemana Pak? Ya, memang saya dari PAJ aja sudah 2 kali. 2 kali. Setelah itu saya sempat istirahat 1 periode, tidak menjadi struktural, tapi oleh ketua DPC yang namanya Mas Herman tetap dilibatkan untuk jadi salah satu tim pembina daripada DPC saatnya Mas Herman itu. Sehingga juga tetap bergabung karena pada saat itu juga saya sebagai seorang petani yang dipercaya petani untuk mengelola lahan di sawah itu, sehingga saya juga tetap berjuang tapi tidak sampai meninggalkan usaha pertanian itu Mas Ivan. Iya. Jadi sosok seorang Sugira ini memang mulai dari awal hingga saat ini memang seorang pejuang di partainya, dan ini yang mungkin menjadi sebuah tolak ukur dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk memilih Pak Sugira untuk menjadi calon wakil bupati Banyuwangi. Oke, kita rehat sejenak, nanti kita akan kembali bersama Pak Sugira dan kita akan bercerita terkait dengan zaman sejak kecilnya Pak Sugira bagaimana. Tetap di Coblosan di Banyuwangi 1 TV. Masih kembali lagi di acara Coblosan Banyuwangi 1 TV. Dan Pak Sugira saat ini masih terus bersama saya yang akan bercerita terkait dengan siapa sih sebenarnya Pak Sugira ini sendiri. Pak, kalau melihat kesuksesan Pak Sugira, tentunya juga ada perjuangan yang berdarah-darah Pak. Saya ingin mengenal Pak Sugira mulai kembali kecil lagi Pak. Mungkin ketika Pak Sugira berjuang mulai dari awal, sebenarnya apa Pak Sugira ini memang dari keluarga yang kaya, atau mungkin keluarga yang istilahnya sudah mapan dalam cara materi, atau mungkin sebaliknya, atau bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan mungkin Pak. Ya Mas, kalau cerita masalah itu, saya itu ibarat sekolah aja ikut orang Mas. Ikut saudara saya, bude saya di Jember,
Ya karena bapak saya itu adalah buruh tani, ibu saya buruh tani, bahkan di Jember itu ya SPPMA itu kalau pagi ya saya kadang membantu nyuci piring, nyetrikakan di bude itu yang waktu kerja di PTP 26 tembakau di Jember itu. Setelah itu ya saya ambil hikmahnya lah, setelah saya lulus saya kembali ke desa saya. Kebetulan di desa saya pada saat itu ada pembukaan PTPN 11 di bawah naungan PGA Sembagus. Akhirnya saya kerja di situ sama memelihara kambing lah. Jadi mandor tebu, saya memelihara kambing. Terus saya pikir-pikir kok juga sengsara ini. Akhirnya saya ingin merubah nasib, pamit sama ibu, bapak. Enggak boleh, tapi saya nekat. Akhirnya saya pergi ke Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur saya bekerja di CV Brantas yang waktu itu adalah mitra dari PT Bada NGL Company yang di bawah naungan PT Pertamina. Kerja apa Pak di sana? Saya di sana di warehouse di gudang, Pak. Oh, di gudang. Di gudang sebagai penerima barang dan mengeluarkan barang. Kumpulan saya juga orang-orang pinter lah, Pak. Pertani insinyur-insinyur yang di situ adalah orang-orang dari Jakarta, Surabaya. Sehingga saya melihat kok saya juga masih rendah di sana. Akhirnya suatu ketika Pelek itu tahun 87, iya kan, Pelek tahun 87, saya kan darah saya kan memang PDI, PNI, Sukaresme, sehingga pada saat itu saya tetap memilih PDI segi 5 pada saat itu, karena di situ program-programnya tetap akan memperjuangkan nasib rakyat kecil. Ya ternyata situasi pada saat itu memang kurang menguntungkan bagi saya, sehingga saya termasuk salah satu orang yang dibenci oleh perusahaan karena ada istilah monoloyalitas, dan saya termasuk salah satu yang tidak memilih partai terkuat pada saat itu. Sehingga akhirnya saya disengsarakan, temannya naik pangkat, saya enggak, bahkan saya diisolasi di pekerjaan yang terberat, tadinya di gudang yang pakai seragam seperti karyawan yang layaknya, akhirnya saya dipindah ke lapangan. Dipindah ke lapangan saya enggak kuat, karena ya tekanan-tekanan batin itulah akhirnya saya keluar. Setelah saya keluar ternyata teman-teman bos-bos saya yang dari engineering itu, insinyur-insinyur itu mencetak atau berkumpul waktu itu dengan Pak Jainuddin MZ untuk yaitu menarik zakat dari orang-orang Pertamina itu 2,5%, dan itu diwujudkan dalam BB4ZK, Badan Pengolahan Zakat Fitrah, yang di situ dialokasikan untuk orang-orang fakir miskin dan yang enggak punya pekerjaan, orang-orang gelandangan. Akhirnya didirikanlah sebuah peternakan besar dan perbengkelan. Ya kebetulan saya masih digandolin mau pulang ke Jawa, digandolin untuk diangkat menjadi salah satu mandor atau pengawas daripada peternakan tersebut. Setelah melalui seleksi dan tes, alhamdulillah saya diterima. Tapi setelah itu saya juga tetap nggak kerasan, Mas Ivan. Akhirnya saya kembali ke Jawa. Kembali ke Jawa pun saya punya bos yang namanya Insinyur Agus Sigit. Saya tidak boleh pulang, tapi saya pulang ke Jombang, jujuk di rumahnya Pak Komandan Kodim Jombang, Pak Letkol Muhammad SK. Akhirnya saya diserai sebuah perkebunan cengkeh dengan kontrak manajemen. Kalau dulu itu hasilnya misalkan sekian ton, setelah saya kerjakan lebih dari itu. Akhirnya saya sudah bilang sama beliau Pak Dandim, saya mau meramut tanaman cengkeh, tapi dengan catatan saya mohon izin kalau saya nyambi kuliah, Mas. Pendidikan berarti diprioritaskan. Iya, pendidikan STKIP Jombang, Sekolah Tinggi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, waktu itu jurusan pendidikan matematika. Karena pada saat itu saya tetap terinspirasi ketika saya diajak ke Banyuwangi ini sama kawan-kawan rombongan itu melihat
kantor DPRD itu kok megah dan sebagainya, kota ini seperti ini. Sehingga itu tetap di benak saya Mas depan. Kok ternyata orang-orang pintar itu ada di kota-kota. Akhirnya ya di desa ini saya walaupun di mana aja tetap saya tidak mau ketinggalan. Akhirnya saya kuliah sambil mengajar di sanawiyah dan madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Sehingga saya mencari biaya sendiri Mas Evan, karena keluarga saya ini hanya saya sendiri yang kuliah, yang lain memang nggak ada ragat, nggak ada biaya pada saat itu. Memang tidak ada biaya pada saat itu. Tidak ada biaya pada saat itu, sehingga saya menekat lah bagaimana yang penting saya bisa lulus, bisa menjadi seorang sarjana. Setelah itu alhamdulillah sambil ngajar di madrasah aliyah dan madrasah sanawiyah, ternyata ini juga sambil belajar di STKIP Jombang itu akhirnya juga lulus tepat pada waktunya. Setelah itu saya juga ikut tes lewat sekolahan itu untuk kerja di PT Freeport Indonesia. Ternyata saya juga diterima, tapi nunggu itu di Timika sana geger Mas Ivan. Setelah geger saya sama rektor saya namanya Pak Siono itu dibilangin, apa sing enek badokan iku ning Irian, apa Banyuwangi gak enek badokan. Ini akhirnya saya pulanglah ke Banyuwangi gitu Mas Evan. Banyuwangi. Iya, pulang ke Banyuwangi. Akhirnya menjadi cerita bahwa seorang ketua PAC betul, pulang ke Banyuwangi kan, kembali bertani gitu. Iya, seperti itu. Oke. Pak, kalau seandainya saya melihat kurikulum vitae Pak Sugira ini ternyata sekarang sudah S2 ya Pak. Jadi mungkin dengan berbagai tadi pendidikan ternyata menjadi satu prioritas oleh Pak Sugira untuk meraih cita-cita Pak Sugira. Dulu pernah menyangka Pak, atau mungkin pernah bermain di gedung DPRD atau gimana Pak waktu itu? Ya kalau bermainnya itu enggak, hanya melihat jalan-jalan di tepi pagarnya itu loh, sama tak lulus-lulus gini loh Mas, kok api seperti itu saya itu. Oh gitu. Iya Mas, jadi tidak pernah menyangka lah itu kan tadi itu kok ada siapa yang orang-orang gede seperti ini, jadi nggak pernah menyangka. Tapi saya tetap ada temen tanya sama Pak Satpam itu waktu itu, Pak Satpam, Satpol PP itulah yang di depan, lupa ini tempatnya siapa, ini tempatnya orang-orang pinter semua di sini gitu. Hanya dalam hati saya apa bisa saya seperti orang itu ya gitu. Akhirnya ternyata bisa Pak. Ya akhirnya ya alhamdulillah lah sekarang ini tidak disangka, tidak dinyana, ternyata saya bisa menjadi anggota DPRD sampai 3 kali itu. Pak. Kalau melihat mungkin Pak dari sisi keluarga untuk saat ini Pak Sugira, perjuangan apa yang dilakukan Pak Sugira untuk keluarga Pak Sugira? Iya, sekarang kan Mas Irfan melihat saya itu kan enaknya aja. Susahnya kan jenengan belum tahu sampean apa yang saya lakukan pada saat itu. Yang jelas Mas, setelah saya pulang dari Jombang ke Banyuwangi ini, tanah sejengkal pun saya juga nggak punya. Saya hanya waktu itu buruh tani, walaupun saya sudah sarjana, buruh tani menggeluti, dan pada saat itu saya terinspirasi Mas. Di desa ini, desa saya ini Seneporjo itu desa pinggiran. Jadi ketika musim kemarau itu orang tidak bisa menanam tanaman Mas. Akhirnya apa? Saya bilang sama orang-orang yang punya tanah di situ itu yang pinggir-pinggir sungai itu saya pinjem gitu Mas. Kalau ada hasilnya nanti saya kasih, kalau nggak ada ya nggak tahu ya gitu. Akhirnya suruh garap-garap karena nggak ada pengairan di sana itu Mas itu loh. Karena di sana itu ada Sungai Mbango yang setiap hari itu mengalir, dan kalau dibiarkan itu adalah masuk rawa biru alias ke laut. Akhirnya saya dengan daya upaya membeli mesin sedot air itu gitu loh. Di Malang waktu itu, mungkin di Jajak pada waktu itu belum adanya di Malang. Saya entah cari utangan duit ke sana kemari, yang penting saya bisa nggarap lahan yang di tepi-tepi sungai ini. Yang notabene tidak nyewa, sudah pokoknya hanya dikasih gitu aja gitu. Karena
waktu itu seperti itu, akhirnya disitulah awal dari keberhasilan saya. Saya tanam semangka, saya tanam cabai, dan ternyata hasilnya luar biasa. Nah setelah itu kawan-kawan yang di desa saya sekitar ini juga pada tanya dan ikut akhirnya nanam cabai dan nanam semangka. Nah setelah itu saya berhasil, waktu itu 1 hektar yang kita tanam punyaan Haji Rohmat, Pak Haji Karim itu, akhirnya kawan-kawan pada datang ke saya, bahkan formulator, bahkan dari PT Petrokimia Gresik, dari Bayer obat-obatan itu, dari pupuk NPK, dari panah merah, itu bibit dan sebagainya pada ke rumahnya. Akhirnya mempromosikan dan mendidik orang-orang di sekitar saya, di kelompok-kelompok saya itu, untuk mendidik tentang teknologi dan budidaya pertanian yang baik. Berarti jenengan juga seorang inisiator juga Pak, seorang penggerak juga di bidang pertanian yang ada di sekitar rumah Bapak juga Pak. Insya Allah begitu Mas, bahwa kalau itu memang ternyata kawan-kawan dari perusahaan itu juga baik semua, sehingga dia mengumpulkan di rumah atau mungkin di halaman yang pakai tenda, kita tidak pernah keluar uang, mereka yang mengeluarkan dengan berbagai teknologi yang mereka miliki disampaikan kepada rakyat dan petani yang di sana, termasuk petani kelompok-kelompok saya yang di sana. Karena kebetulan setelah itu saya juga menjadi ketua kelompok tani, ketua gabungan kelompok tani, dipercaya juga ketua LMDH Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dan juga menjadi wakil ketua LMDH se-Kabupaten Banyuwangi, Asosiasi LMDH se-Kabupaten Banyuwangi, yang sampai saat ini nama saya juga masih ada di situ. Dan setelah itu juga ada era pembentukan KTNA. Dan saya sekarang juga masih aktif sebagai ketua bidang hortikultura KTNA Kabupaten Banyuwangi. Jabatannya karya akeh lur. Tapi yang jelas ini semuanya dilakukan oleh Pak Sugira untuk membela para petani. Dan habis ini di sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir kita akan tanya-tanya terkait dengan pertanian juga. Tetap di Coblosan Banyuwangi 1 TV. kabeh iki tetep magam Pak Sugira saiki ngancani ning Banyuwangi 1 TV. Pak Sugira,
kaitan dengan pertanian sebenarnya sudah melekat sekali dengan jenengan, mulai dari muda sampai dengan saat ini. Kalau melihat pertanian atau mungkin sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi ini sendiri bagaimana Pak menurut Pak Sugira? Ya, terima kasih Mas Ivan. Sebenarnya kalau kita melihat sektor pertanian, ini adalah sebuah gunung harta yang memang harus kita gali keberadaannya. Artinya apa? Pertanian itu jika dikelola dengan baik dan benar, maka juga akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang sangat luar biasa. Dan kalau dikaitkan dengan saat ini, pertanian itu sebenarnya adalah salah satu solusi daripada wabah COVID-19 ini. Ketika semua sektor dihantam oleh COVID-19 ini, termasuk sektor wisata, mungkin sektor perhubungan, transportasi, dan lain sebagainya, sektor usaha, pabrik dan sebagainya, hotel dan sebagainya. Ini mungkin salah satu dari sekian yang sangat merasakan terhadap adanya wabah COVID-19 ini. Bahkan kalau kita bicara masalah pertanian, mungkin pertanianlah yang paling tegar saat ini, dan bahkan penghasilan petani untuk tanaman padi, tanaman palawija dan sebagainya tidak pernah berkurang. Hanya pemasarannya yang menjadi persoalan karena hotel yang tutup, pariwisata yang juga sempat berhenti, transportasi, sehingga pasar pun juga sepi. Hanya itu aja persoalannya. Tapi kalau kita tanam padi dan sebagainya, dan paling tidak bisa disimpan untuk makan, tidak akan kekurangan gitu Mas. Sekarang mungkin gini Pak, dari sektor pertanian sendiri kurangnya minat dari anak-anak muda Pak. Kalau seandainya kita lihat ya Pak, anak-anak muda kebanyakan petani ini usianya sudah di atas 40 tahun. Nah kira-kira mungkin Pak, yang sebenarnya kendala atau mungkin saja sebenarnya saya mungkin belum melihat ada anak-anak muda yang istilahnya terlibat dalam pertanian ini sendiri. Mungkin pendapat Pak Sugira sendiri? Ya, itu memang benar Mas. Tapi marilah sekarang kita berpikir jauh. Memang saat ini pertanian kita itu, khususnya petani kita, rata-rata itu yang bergelut di bidang pertanian di desa-desa itu rata-rata umur 45 tahun ke atas. Ya. Oleh karena itu perlulah kita kenalkan bahwa pertanian ini adalah menjadi lapangan kerja yang mungkin sangat menjanjikan bagi kaula muda itu. Oleh karena itu saya berharaplah kaula muda ini, khususnya di Banyuwangi, ini akan segera sadar dengan potensi pertanian yang luar biasa ini. Lebih-lebih Banyuwangi dikelilingi oleh gunung, oleh laut, dan tanahnya itu adalah subur makmur. Gemah ripah loh Jinawi. Ketika kaula muda ini memang cancut tali wondo, maka tidak usah pergi mencari lapangan kerja kemana-mana. Sebenarnya itu sudah tersedia di Banyuwangi ini. Tinggal bagaimana kita yang di depan ini untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan keyakinan, dan memberi keyakinan yang kepada pemuda ini, agar pemuda ini benar-benar senang terhadap dunia pertanian. Oleh karena itu, kalau keberhasilan pariwisata, mungkin ada yang namanya Pokdawis, kelompok sadar wisata, ya nanti mungkin kita akan bentuk Pokdartan lah. Itu supaya kelompok sadar pertanian. Biar pengalaman saya menjadi ketua kelompok tani ini, dengan harapan ini bisa ekspansi kelompok sadar pertanian agar kaula muda ini sadarlah terhadap potensi pertanian yang memang sangat menjanjikan di saat pandemi atau COVID-19 ini Mas Irfan. Oke, Pak. Kalau melihat juga mungkin sebenarnya kan banyak kendala juga Pak di sektor pertanian ini. Iya, Pak. Salah satunya adalah pupuk. Nah ini mungkin kira-kira nantinya bagaimana Pak untuk distribusi pupuk dan juga mungkin kelangkaan pupuk ini agar tidak terjadi lagi, kira-kira apa yang dilakukan Pak? Ya memang kalau bicara persoalan pupuk saat ini, kalau kita bicara secara umum bahwa COVID-19 ini bukan hanya melanda Indonesia tapi dunia. Sehingga dampaknya termasuk
pupuk ini juga kurang. Tapi yang sebenarnya saya sendiri pernah terjun ke bawah. Ternyata kawan-kawan ini pupuk subsidi ini kan didapatkan dari hasil penyusunan RDKK di RDKK. tingkat kelompok tani. Nggih. Jadi RDKK itu rencana dasar kebutuhan kelompok yang disusun oleh petani melalui kelompok tani dengan penyuluh pertanian. Nggih. Sehingga banyak saya tanya, ternyata kawan-kawan petani itu juga tidak pernah banyak yang tidak menulis berapa lahannya dan sebagainya. Padahal pupuk subsidi ini akan cair, ya kan? Ini berdasarkan RDKK yang disusun oleh kelompok-kelompok itu. Gitu. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, di samping pertanian tanah basah, kita itu kan juga punya petani hutan, LMDH dan yang mungkin RDKK-nya juga kurang jelas. Padahal mereka itu juga menggunakan pupuk. Gitu loh. Iya. Sehingga itu juga akan mengurangi daripada ketersediaan pupuk termasuk pupuk bersubsidi itu. Terus yang berikutnya Mas Irfan, pupuk ini kan juga sangat terbatas. Sehingga saya berharaplah kawan-kawan yang lain ini mau berpikir bahwa tidak hanya pupuk subsidi aja yang menjadi solusi daripada pertanian itu. Ada solusi. Jadi ada solusi, makanya saya berharap kalau yang sudah menerima bantuan mesin olahan pupuk organik, ya ayolah itu segera digiatkan. Dan sumber untuk membuat pupuk organik itu juga banyak sekali, termasuk kotoran kambing, kotoran sapi, dan mungkin dicampur dengan tebon atau jerami dan sebagainya. Dengan bimbingan Dinas Pertanian itu kan mengganti daripada solusi kekurangan pupuk ini. Ya, Karena pupuk organik ini ketika digunakan maka ini akan merubah daripada struktur tanah. Jadi tanah akan menjadi gembur, jadukan menetralisir tanah. Tanah tidak asam juga tidak basah, di samping juga memperbaiki kehidupan mikroorganisme dalam tanah. Karena di dalam tanah itu Mas Irfan perlu diketahui ada kehidupan, yaitu kehidupan zat-zat renik tanah. Jadi ketika kita pakai organik, maka tanah itu akan menjadi subur. Jadi unsur-unsur primernya itu ya kan, ini sudah tersedia. Jadi kehidupan itu dalam tanah itu, bahan organik tanah itu tersedia, sehingga ketika kita pakai pupuk kimia sedikit aja, yang subsidi itu, maka akan cepat bisa diserap oleh akar tanaman karena ada kehidupan. Tetapi kalau kita tidak pernah pakai pupuk organik, langsung dari pupukan organik terus, maka tanah ini yang banyak itu akan menjadi bantat. Akan menjadi bantat, dipupuk berapapun, maka akar tanaman itu tidak bisa menyerap daripada pupuk-pupuk itu. Tapi kalau kita pakai pupuk organik, ini termasuk salah satu cara untuk mengefisiensi penggunaan pupuk kimia itu. Pak Sugira, mungkin punya pendapat tentang agrowisata, Pak. Nah, saat ini kan mungkin juga di beberapa kota itu sudah ada agrowisata, seperti di Malang ada apel yang istilahnya bisa dipetik langsung dan sebagainya. Iya. Nah, mungkin yang di Banyuwangi yang paling bagus apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Menarik ini, Mas. Ini menarik sekali. Karena bagaimanapun Banyuwangi ini tidak kalah potensinya dengan di Kabupaten Malang, Batu dan sebagainya. Ketika memang kita bisa mengelola pertanian di Banyuwangi dengan baik dan benar. Contoh aja sekarang, di Banyuwangi Selatan itu juga banyak teknologi menggunakan memperlakukan tanaman-tanaman itu yang tadinya tidak buah di musim tertentu ini menjadi buah. Contohnya aja naga gitu aja ya. Dengan teknologi lampu. Maka naga itu akan bisa berbuah sepanjang tahun. Dan bahkan ketika dengan teknologi lampu ini akan menjanjikan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Ketika itu tidak musim, ya kan? Terus ada yang jelas ini namanya hukum permintaan atau hukum ekonomi. Ketika itu produsen sedikit, konsumen itu tetap banyak, maka akan terjadi kenaikan harga. Nah, disinilah termasuk kesempatan
para petani, termasuk kesempatan kaula muda lah, saja berpikir untuk menggunakan teknologi pertanian ini. Gitu. Di samping itu merupakan peluang bagi kaula muda untuk melakukan bisnis melalui teknologi IT dan lain sebagainya. Kaula muda yang tahu terhadap yang tidak buta tentang IT. Apalagi kalau seandainya kalau melihat kebun buah naga, Pak. Ketika pada malam hari ada cahaya lampu sebagainya, kayaknya indah banget, Pak. Ya iya Mas. Ternyata kalau mungkin Mas Ivan mau jalan-jalan di naga yang berlampu, kalau orang kedinginan itu jadi anget. Oh gitu Pak. Ya jadi bahkan keluar keringat itu Mas gitu. Dan mungkin nanti juga akan saya bersama-sama petani juga sudah mulai merintis kalau kampung naga yang jelas kawan-kawan pelaku naga itu sudah banyak lah yang melakukan teknologi lampu dan sebagainya. Sekarang ini sudah kita bekerja sama dengan kelompok dan penyuluh melalui Dinas Pertanian. Kalau mungkin desa wisata kita kalau petani istilah kampung ya. Oh kampung. Kampung naga, mungkin kampung vaneli. Kampung ya kan? vaneli. Kampung-kampung itu yang nanti juga akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang akan datang ke Banyuwangi. Lebih-lebih Mas Irfan tadi bagaimana dengan agrowisata. Nah sebenarnya makanya pertanian yang berbasis organik, iya kan, pertanian yang berbasis agrowisata ini juga akan menjanjikan gitu loh. Ketika orang dari luar baik dari dalam maupun luar datang, di samping melihat keindahan wisata juga akan melihat keindahan daripada teknologi pertanian ini. Sehingga itu nanti tentu juga akan disinergiskan juga tentu akan jadikan satu dengan program pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Kalau memang mungkin kalau buah naga melihatnya kan mungkin sudah menjadi sebuah destinasi wisata atau mungkin agrowisata sendiri, Pak. Kalau vanili, Pak, kampung vanili apa mungkin yang bisa Ya, ini mulai kita rintis, Mas. Mulai kita rintis, terutama ya di kampung saya lah. Di kampung saya mulai kita rintis. Ini baru ada beberapa kelompok aja. Karena panel ini pun kalau kita kelola dengan baik dan benar, artinya ini juga akan kita ekspor ke luar negeri yang juga harganya luar biasa dan itu menjanjikan, tidak butuh tanah yang terlalu lebar, paneli yang warehouse lah, artinya yang pakai rumah-rumah bukan rumah kaca tapi rumah yang ada jalan-jalannya itu. Hanya mungkin ukuran 5x10 atau 5 itu hanya bisa di sekitar rumah, dan ibu rumah tangga itu juga akan bisa nyambi lah sebagai hasil tambahan daripada ibu-ibu di situ, karena paneli tidak harus perlu tenaga yang tapi perlu ketelatenan, dan ini cocok untuk ibu-ibu ketika kita tinggal ke sawah atau mungkin keluar untuk bekerja di tempat yang lain. Jadi mulai dari hal yang kecil mungkin dari keluarga dulu, Pak. Habis itu juga nanti akan berkembang di satu dusun atau mungkin juga berkembang lagi di sebagai seorang desa dan kecamatan yang produksi vanili. Harapan kita seperti itu, Mas. Jadi jangan sampai ada tanah sejengkal pun yang nganggur di bumi Belambangan ini. Makanya saya mengharap teman-teman terutama kader tani lah, kader kaula muda ini, mari kita bersama-sama bangun Banyuwangi ini untuk kita Banyuwangi yang tanahnya subur makmur ini benar-benar bisa kita manfaatkan dalam budidaya pertanian di bidang apapun gitu loh, komoditi apapun gitu loh, sesuai dengan kondisi tanah yang ada di daerah tersebut itu, Mas. Oke. Banyak sekali cerita, Pak. Banyak sekali cerita yang sudah kita dapatkan dalam talkshow kita pada malam hari ini. Mulai dari kegigihan Pak Sugira, mulai dari keluarga yang tidak mampu mengejar pendidikan hingga menjadi seorang calon wakil bupati Banyuwangi. Nah, mungkin ada pesan khusus terhadap masyarakat Banyuwangi, Pak. Apa mungkin yang akan diungkapkan oleh Pak Sugira, Pak? Iya, saya hanya berpesan dan mengharap sekali kepada kaula muda khususnya, marilah kita bersama-sama membangun Banyuwangi ini dengan khususnya, iya kan, bangun Banyuwangi ini khususnya dengan kita
melakukan teknologi pertanian. Karena kita tahu persis bahwa Banyuwangi ini adalah subur makmur. Mungkin kalau di utara itu tanaman cabai, dan bahkan sekarang di wilayah utara Wongsorjo ini sudah mulai berkembang yaitu namanya tanaman bawang merah. Dan kemarin juga sudah berhasil bahkan per kilo itu juga sampai 40.000. Itu artinya kalau kita bekerja di situ, anak muda melakukan itu tidak usah kemana-mana, itu malah membuka kesempatan peluang kerja bagi wawula muda. Apa mungkin dia melakukan bisnisnya dan sebagainya, sebenarnya ruang-ruang itu juga terbuka. Itu di samping kalau wilayah selatan, mungkin kalau wilayah tengah ini adalah wilayah tanaman padi sebagai lumbung padi yang menjaga ketahanan pangan daripada Kabupaten Banyuwangi biar tidak kekurangan pangan. Kalau di wilayah selatan ini malah banyak komoditi, Mas. Ada jeruk, ada buah naga dan lain sebagainya, perlu dengan inovatif. Oleh karena itu sebenarnya tinggal bagaimana kita meningkatkan budidayanya, meningkatkan kualitasnya sehingga benar-benar produksi pertanian di Banyuwangi ini dalam bidang apapun ini bisa berbicara di tingkat internasional. Oke. Mungkin kaitan dengan tadi juga dengan adanya pertanian organik dan sebagainya seperti itu. Pasti nanti juga akan digalakkan. Apa mungkin juga nanti visi dari pertanian itu sendiri ke depannya yang nantinya akan dilakukan di Banyuwangi, Pak? Iya, itu jelas, Mas. Nah, memang kita ke depan juga harus kalau saya berharap ini kembali ke pertanian organik. Kan saya sampaikan bahwa pertanian yang dengan pemakaian pupuk organik ini akan memperbaiki struktur tanah dan ini akan mewariskan generasi penerus kita terhadap tanah yang subur makmur ini. Jadi ketika kita hanya dengan pupuk-pupuk yang bersubsidi dan lain sebagainya yang mengandalkan itu sebenarnya juga akan mengurangi kesuburan tanah dan sekaligus media tumbuh itu kalau nggak benar juga akan mengurangi produktivitas daripada hasil, baik produktivitas buah naga, tanaman jeruk maupun tanaman padi dan bawang dan lain sebagainya. Tetapi kalau formulasinya organik tetap kita pakai, yang jelas ini akan mengemburkan tanah, menyuburkan tanah, karena dalam tanah itu ada kehidupan, saya bilang seperti itu. Dan ini akan mewariskan daripada generasi 5-10 tahun yang akan datang. Jadi Banyuwangi akan tetap subur makmur. Gemari Pahlo Cinawe, Karto Toto Turarjo, tentrem ayem. Petaninya seperti itu. Asik. Dan mungkin juga kita sudah banyak sekali ngobrol dan juga mengenal Pak Sugirah, mulai dari kecil hingga jadi pengurus partai dan juga bagaimana kecintaan Pak Sugirah terkait dengan pertanian yang ada di Banyuwangi dan khususnya mungkin sudah berkeliling kemana saja dan keliling-keliling kemana-mana untuk pertanian yang juga menyesuaikan dengan pertanian yang ada di Banyuwangi. Dan dulur, iki wis sak jam iki ngobrol ambi Pak Sugirah dan semoga semuanya bisa bermanfaat. Kalau diceritakan semalam tidak habis Mas tidak ini masalah habis, pertanian. ya, Pak. Karena sangat kompleksnya pertanian di Banyuwangi ini dan menuju pertanian yang modern seperti itu. Tidak akan habis semalam suntuk kalau kita diskusi masalah pertanian. Ya kapan-kapan lagi kita undang lagi Pak. Siap Mas. Siap. Dan yang penting bersatu padu, mari kita kembali. Karena pertanian adalah soko guru daripada ekonomi rakyat yang tidak pernah akan goncang walaupun ada COVID dan lain sebagainya yang akan menghantam Banyuwangi ini. Seperti itu, Mas. Oke. Terima kasih Pak Sugirah dan dulur kabeh hangono ning omah. Iki cukup semene bae narane Kang Ipan ngancani riko ring acarane coblosan ring Banyuwangi 1 TV. Dan kanggo riko kabeh tetep yen pantau Banyuwangi 1 TV karena coblosan iki mage akeh para tamu utawa undangan hanghun takoni. Arep takoni, arep sapa. Yes, pokoknya ngobrol ngalor ngidul kaitan dengan coblosan lan uga pembangunan kanggo Banyuwangi. Ya wis, ketemu liya dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.